upload ke YouTube setelah sesi ini selesai ya, mungkin, hari ini atau mungkin juga besok. Selamat siang teman-teman, terima kasih luar biasa banget teman-teman 17 orang yang datang ke sesi ini, yang bahas tentang sharing tech info kalau semua remaja itu bisa jadi membuat konten alias content creator. Di sini ada, berbagai remaja sih, di peserta ini ada yang dari relawan Pilar, ada juga yang dari PKBI Jawa Tengah. Pilar itu bagian dari PKBI Jateng ya teman-teman ya. Jadi, PKBI Jateng adalah Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia, di sini daerah di Jawa Tengah, dan salah satu programnya adalah Youth Center Pilar PKBI Jateng. Di sini juga ada dari PETE SMA, ada SMA 12, terus juga ada SMP, ada SMP 31, dan ada juga yang lain ya kayaknya ya. Terus juga ada dari SMA Agus Salim, ada juga yang SMP Agus Salim, terus juga ada dari Universitas PGRI Wiranegara Pasuruan. Ini jauh banget ya, Jawa Timur ya. Kalau penasaran, ini nih, sebenarnya di Jawa Timur juga ada PKB Jawa Timur, di situ juga ada youth center-nya, mungkin juga bisa main-main ke sana. Di sini macam-macam deh, yang ternyata nggak cuma dari Jawa Tengah aja gitu. Jadi, siang hari ini mungkin dalam waktu 1 jam ke depan, kita akan membahas tentang gimana sih remaja kita itu bisa speak up lewat konten gitu. Speak up itu apa, dan speak up menyuarakan hak-hak kita itu lewat konten gitu. Jadi, sebelum ini oke, mungkin buat awalannya adalah, mungkin teman-teman akrab gitu ya sekarang sama yang namanya content creator gitu, bahkan sekarang udah jadi cita-cita anak muda. Karena kayak content creator tuh kayak hidupnya kayak enak gitu ya, kayak, dapat sponsor brand-brand, dikirimin kalau misalnya beauty vlogger, beauty beauty content creator, itu dikirimin makeup-makeup gratis, review aja dapat duit gitu kan ya. Terus juga dikirimin makanan, mukbang gitu ya. Dan kayak sekarang tuh pengennya tuh jadi viral gitu, "Oke, kontenku instagramable nggak ya? Ini kontenku bisa viral nggak ya?" Gitu. Jadi, content creator ini tuh kayak sekarang jadi sesuatu yang hot banget gitu loh, kayak remaja tuh pengen terlihat bagus di Instagram gitu. Nah, sebenarnya content creator itu apa? Jadi content creator itu adalah pembuat konten. Nah, konten itu tuh sebenarnya apa sih? Konten itu kalau misalnya melihat dari KBBI, itu artinya adalah informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik gitu. Jadi bisa di internet, bisa di TV, bisa di zaman dulu biasanya ada CD player, terus juga bisa di event-event yang di conference atau di acara-acara TV gitu ya, di acara-acara live gitu loh. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk omongan, bisa juga dalam bentuk tulisan, atau dalam bentuk ilustrasi, dalam bentuk gambar-gambar itu. Nah, itu tuh konten kalau misalnya merujuk dari KBBI. Jadi, kalau misalnya konten itu nggak hanya konten Instagram, nggak hanya konten YouTube yang kayak Atta Halilintar, tapi konten itu sebenarnya yang penting itu ada informasinya gitu, informasi yang ingin disampaikan kepada audiens gitu. Jadi kenapa di sini Pilar di Sharing Tech Info kali ini pengen ngomongin tentang gimana remaja bisa jadi content creator. Nah, harapannya sih remaja ini, kita-kita itu bisa pick up gitu lewat media-media konten gitu, baik di Instagram atau pengen ada yang main di YouTube, sekarang juga zamannya podcast gitu. Nah, di media-media digital inilah kita bisa mengekspresikan hak-hak remaja gitu, misalnya kayak, remaja itu sebenarnya butuhnya ini loh, remaja itu punya 12 HKSR loh misalnya gitu. Terus juga
remaja tuh butuhnya pendidikan yang seperti ini gitu, pengen pendidikan Kespro yang komprehensif misalnya. Jadi kayak konten-konten ini tuh bisa diarahkan menjadi bahan untuk kampanye maupun advokasi gitu. Jadi untuk menyampaikan pesan kita ke bahkan orang-orang yang nggak kita temui secara langsung gitu. Kan ada tuh banyak yang konten creator yang diundang misalnya ke presiden, ke Istana Negara untuk ketemu sama presiden. Jadi kayak presiden mungkin ingin meminta bantuan ke konten-konten creator ini untuk menyampaikan informasi ke masyarakat luas gitu. Jadi konten creator ini bisa jadi sesuatu yang powerful gitu. Nah, tadi udah bahas konten. Nanti kita setelah ini juga akan bahas tentang si pembuat konten itu sendiri alias content creator. Di sini juga ada Kak Nia. Oh ya, tadi kayaknya belum kenalan ya. Jadi kenalin, tadi kita udah kenalannya Pilar. Sekarang kita kenalan yang ada di depan ini ya, yang lagi on screen. Di sini ada Wulan, aku Wulan. Jadi aku koordinator media development di Pilar_PKBI, di Pilar PKBI Jawa Tengah ya. Terus juga ada Kak Nia, di sini ada desainer graphic designer. Jadi yang teman-teman lihat materialnya di Instagram Pilar PKBI, desainnya bisa lucu-lucu gitu, itu hasil karya tangan ajaib Kak Nia gitu. Jadi setelah ini Kak Nia akan bercerita nih, sharing-sharing tentang pembuat konten. Pembuat konten itu siapa sih? Terus caranya gimana? Kok bisa konsisten itu gimana? Tadi ada yang nanya di kolom chat gitu. Terus gimana sih powernya konten itu gimana gitu. Jadi silakan Kak Nia. Ini aku juga akan share screen di sini. Ya. Halo, selamat siang semuanya. Terdengar ya, Kak? Kedengaran. Oke. Ya. Selamat siang teman-teman. Kali ini kita udah masuk nih ke sharing tech info yang kelima. Dan minggu kemarin ya kita udah belajar nih tentang fotografi, tentang bagaimana membuat desain gitu. Dan kali ini kita akan ngobrolin tentang konten gitu. Jadi aku sama Kak Ulan di sini kita bakal ngomongin tentang remaja speak up lewat konten. Karena semuanya bisa menjadi content creator dan kamu pun sebagai remaja tentunya sangat-sangat bisa gitu. Kalau gitu kita langsung aja yuk masuk ke materinya. Di sini kita akan sharing tentang desainer grafis untuk speak up atau bersuara. Karena sebagai remaja sendiri kita diberi ruang nih buat namanya menyuarakan pendapat kita, memberikan informasi kita melalui sebuah konten gitu. Jadi konten creator itu merupakan satu pencipta konten, seseorang yang bertanggung jawab nih secara penuh dalam pembuatan informasi pada suatu media digital gitu untuk disampaikan kepada orang lain secara lebih menarik. Jadi teman-teman sebagai remaja pun sekarang ini sangat sangat diberi kesempatan nih karena kan apalagi pandemi nih ya, pandemi di rumah, kemudian daripada gabut atau ngapain gitu, kan mending kita bikin konten nih, melalui smartphone juga bisa, melalui laptop juga bisa, dan hal-hal apapun ketika kita pandemi, ketika kita boring, semuanya tentunya akan bisa jadi sebuah konten gitu. Misal kita lagi ngerjain tugas, tugasnya itu menarik, kita bisa jadi buat itu sebagai konten. Kemudian hal lain, misal aktivitas teman-teman nih ketika di rumah, kayak misal aktivitas baru, hobi-hobi baru teman-teman di rumah, itu bisa sangat-sangat menjadi konten-konten baru di masa pandemi ini gitu. Dan masuk nggak ya sore? Halo Kak. Tadi sempat loading ya. Sebentar, iya. Sekarang udah lancar. Oke. Nah, kita ke slide selanjutnya.
apa aja sih yang harus dilakukan seorang pembuat konten gitu. Nah, di sini ada gambar, aku ngambil gambar Candi Prambanan gitu, karena sebuah konten itu tentunya nggak butuh waktu yang cepat gitu loh. Ternyata nggak dibuat secara cepat. Ya cepat boleh, cuman kita juga harus memperhatikan beberapa elemen-elemen penting yang memang harus ada di sana gitu. Jadi konten itu mau ikut dia santai. Jadi, nah, jadi konten itu akan dibuat nggak ngasal konten aja gitu. Jadi kita harus melihat nih bagaimana menyusun strateginya dalam pembuatannya. Kemudian kita juga harus teratur dan konsisten ketika membuat konten itu gitu. Jadi yang dibutuhin dari seorang pembuat konten yaitu strategi dan konsistensi. Gitu. Lanjut Kak. Halo Kak Wulan, bisa lanjut? Nah, gimana sih caranya gitu? Jadi pembuatan konten ini teman-teman bisa buat di mana aja, kapan aja gitu. Dengan smartphone, dengan alat-alat lainnya gitu. Teman-teman sudah bisa menciptakan sebuah konten gitu. Dan kita juga harus ingat nih bagaimana teman-teman juga konsisten setiap hari, setiap minggunya, evaluasi bagaimana kontennya, kemudian bagaimana konten-konten yang sedang tren lagi, seperti itu. Jadi semuanya memang butuh proses, teman-teman nggak langsung asal jadi, nggak langsung asal buat, tapi memang kita juga harus memperhatikan semuanya gitu. Nggak semalam jadi gitu. Jadi kita harus melalui proses observasi, kemudian kita juga harus membuatnya, kemudian mengevaluasi kurangnya apa aja gitu teman-teman. Jadi kontennya akan lebih menarik dan tentunya lebih bernilai lagi untuk informasinya gitu, supaya konten kita itu bermanfaat buat orang lain itu teman-teman. Nah, lanjut Kak. Nah, ini salah satunya nih, yang pertama kita juga harus baca berita atau informasi terbaru. Jadi teman-teman juga harus membaca nih berita-berita apa sih yang sedang banyak diperbincangkan dan sedang tren di kalangan remaja gitu. Biasanya kita browsing-browsing nih, scroll-scroll di feed juga, kira-kira tren apa sih yang sedang ada di remaja, tren apa sih yang sedang viral nih gitu. Jadi teman-teman dari konten-konten yang sedang viral itu, teman-teman juga bisa menggali lagi nih, oh iya aku bisa nih buat yang tren seperti itu gitu. Karena konten-konten seperti itu akan menjadi materi yang bagus dan menarik tentunya apabila dilihat lagi dan dibaca lagi oleh audien kita gitu. Jadi teman-teman bisa lebih refreshment, lebih baca-baca banyak berita lagi, informasi-informasi terbaru lagi untuk mendapatkan materi-materi terbaru tentunya gitu. Kemudian kita juga harus menulis setiap ide yang muncul. Slide selanjutnya Kak. Jadi ketika teman-teman nih di mana aja gitu, kapan aja, tentunya kadang terlintas nih, terbesit sebuah ide-ide yang teman-teman munculkan gitu. Dan ide itu harus menjadi sebuah konten dan teman-teman tidak bisa ide itu hanya menjadi gagasan aja gitu. Jangan biarkan ide itu menjadi gagasan, tapi harus eksekusi idenya gitu. Jadi teman-teman kembangkan ide-ide yang ada di teman-teman dengan awalnya dengan menuliskan ide tersebut. Misal teman-teman di jalan atau melihat apapun, kejadian apapun atau gambar apapun atau hal-hal lain yang membuat ide teman-teman muncul, sebaiknya segera tulis aja secara bebas, secara langsung di mana aja. Misal bawa kertas, tulis di kertas. Misal bawanya HP, boleh kok diketik di catatan HP biar teman-teman pas pulang inget lagi nih, teman-teman udah punya ide apa aja yang bakal dibikin konten kayak gitu. Terus yang selanjutnya, pelajari target konten. Nah, di sini teman-teman nggak hanya membuat konten, tapi teman-teman juga harus nih belajar siapa aja sih yang melihat konten teman-teman, targetnya apa aja, targetnya kemana aja sih gitu. Kira-kira teman-teman konten teman kira-kira dilihat oleh siapa aja dan dibaca siapa aja gitu. Biar teman-teman bisa sesuai nih pembuatan kontennya gitu. Jadi kita harus menganalisis karakteristik audien kita gitu. Kita menganalisis karakteristik
siapa sih follower kita gitu. Mulai dari usianya, mungkin jenis kelaminnya, siapa aja cowok atau cewek atau lainnya, kemudian mulai dari minatnya atau kesukaannya. Jadi dari hal itu kita bisa mempelajari nih bagaimana target audiens kita untuk lebih spesifik lagi dalam membantu teman-teman membuat kontennya. Jadi teman-teman akan lebih fokus nih, kita mau bikin konten tentang apa, untuk siapa, dan bagaimana. Ini kayaknya Kak Nia nggak nge-lag ya. Halo, suaraku masuk? Ya. Udah bisa lanjut lagi Kak. Oh iya, jadi memang kalau di Pilar kita juga target konten kita kan ke remaja gitu ya. Jadi di sana pembuatan konten kita juga akan remaja banget gitu, karena target kita memang ke remaja umur 14 sampai berapa 30-an tahun gitu. Jadi 26 tahun sekitar segitu ya. Nah, jadi target konten, target audiens itu memang sangat-sangat penting. Kemudian lanjut Kak, menciptakan ciri. Selanjutnya, nah, menciptakan ciri khas gitu. Jadi konten teman-teman juga di sini bakal beda nih dengan konten kreator lainnya. Jadi memang setiap konten harus memiliki ciri khas tersendiri. Adanya gaya yang khas dari konten tertentu akan lebih bagus nih teman-teman. Jadi sebagai pembeda aja dari pembuatan konten antar satu konten dengan konten lainnya, antar pembuat konten satu dan dengan pembuat yang lainnya akan berbeda gitu. Karena dari situ selain kita mendapat informasi dari sebuah konten, biasanya audiens kita juga menilai nih, mempelajari bagaimana sih cara penyampaian konten kreator si A dan si B gitu. Di sana kan akan terjadi berbagai macam kepribadian kreator yang berbeda-beda, berbagai macam gaya kreator yang berbeda-beda, berbagai macam ciri khas yang diberikan kreator yang tentunya sangat beragam teman-teman. Jadi di situ teman-teman jangan takut mencoba menciptakan ciri khas teman-teman tuh itu adanya di mana, ciri khas tentang yang seperti apa dan bagaimana teman-teman buat aja secara langsung gitu. Teman-teman ciptakan aja gitu. Kemudian selanjutnya Kak, oh ya ini ada contohnya juga nih. Ini ada beberapa feed Instagram dari beberapa kreator. Teman-teman bisa lihat ini ada yang menggunakan vektor line dan foto. Jadi teman-teman bisa memasukkan konten-konten berupa foto, kemudian berupa informasi, kemudian berupa vektor, dan ada juga yang menggunakan ilustrasi nih di sini. Teman-teman juga bisa menggunakan ilustrasi lucu. Mungkin teman-teman yang suka gambar, teman-teman bisa di situ memainkan alat gambar, kemudian di CorelDRAW atau lainnya, di Photoshop atau lainnya gitu. Teman-teman bisa gambar, bisa bikin ilustrasi, dan kemudian dijadikan sebuah konten gitu. Ini juga ada yang menggunakan foto. Buat teman-teman yang suka ngefoto, fotografer muda gitu, teman-teman juga bisa jadiin itu sebuah konten gitu. Sangat-sangat bisa gitu. Jadi teman-teman bisa memasukkan foto teman-teman yang menarik, yang unik, yang bagus-bagus itu bisa dimasukkan dalam sebuah konten gitu. Kemudian ada yang menggunakan vektor juga, vektor ilustrasi. Ini teman-teman biasanya mengambil ilustrasi di Google kan sekarang udah banyak, kayak misal Freepik atau Shutterstock atau lainnya gitu. Teman-teman bisa kreasikan lagi vektor-vektor di sana, kemudian teman-teman jadikan konten lagi supaya konten kita lebih menarik gitu. Selanjutnya Kak. Nah, kemudian teman-teman juga jangan lupa nih bangun networking sesama content creator gitu. Karena di sini juga sangat penting nih. Hal ini sangat penting karena dari networking itu kita bisa menumbuhkan nih berbagai macam inspirasi-inspirasi baru gitu. Ingat ya teman-teman, kita itu merupakan makhluk sosial. Jadi kita tidak bisa hidup sendiri gitu. Jadi dari networking itu kita bisa berdiskusi dengan teman-teman lain, dengan konten kreator lain, kemudian kita bisa nih berbagi
hal-hal yang baru gitu, yang belum kita ketahui tentunya gitu. Kita bisa belajar di sana gitu. Kita bisa membuka wawasan kita lagi kepada teman-teman, kemudian kita mendapat perspektif yang berbeda gitu, yang beragam. Dan hal-hal itu akan menjadikan apa ya, ide-ide baru juga nantinya bagi kita gitu. Jadi buat teman-teman jangan ragu buat maaf ya, aku kecepatan ya. Iya. Sorry teman-teman. Jadi teman-teman jangan ragu buat ngeluangin waktunya di media sosial atau berdiskusilah secara langsung, secara offline atau online untuk apa ya, membahas berbagai hal yang tentunya bisa saling bertukar ide di situ ya. Teman-teman selain bertukar ide juga ketika membangun networking kita jadi lebih bisa nih menciptakan konten baru gitu. Jadi kita di sana bisa berkolaborasi dengan konten kreator lainnya. Misal si A punya konten yang seperti ini dan kita punya konten seperti ini, kemudian kita bisa nih kolaborasiin kira-kira biar lebih menarik lagi, biar konten itu lebih luas lagi gitu. Lebih bermanfaat lagi untuk orang lain. Tentunya kita harus berkolaborasi menciptakan sebuah konten yang lebih baru lagi dengan cara bersama-sama seperti itu. Maaf ya kalau aku kecepatan ya. Nah, selanjutnya kita juga harus membuat konten yang solutif. Kata Bu Tejo kan seperti itu. Nah, teman-teman di sini ketika membuat konten, teman-teman tidak hanya menyajikan informasi saja, karena biasanya konten-konten yang dibutuhkan oleh audiens itu konten-konten yang bisa memberikan solusi nih untuk audiens gitu. Misal audiens sedang bertanya-tanya atau sedang mempunyai masalah apa gitu. Jadi ketika melihat konten kita, audiens menjadi apa ya, mendapat sebuah jawaban, mendapat sebuah solusi dari konten kita gitu. Jadi penting buat teman-teman membuat konten yang solutif gitu, yang mempunyai solusi-solusi untuk orang banyak gitu. Karena konten-konten seperti ini juga akan lebih diterima sih ya teman-teman, dan akan lebih menarik gitu ketika ketika kita memberikan konten yang solutif ini, berarti kita juga bisa nih menjadi teman buat audiens kita karena kita sudah memberikan jawaban atas sebuah permasalahan audiens kita gitu. Jadi teman-teman jangan lupa bikin konten yang mempunyai solusi, misal kayak tips and trick gitu. Biasanya kayak gitu banyak nih dicari oleh remaja-remaja gitu. Misal konten apa ya, konten-konten yang lebih solutif gitu. Banyak teman-teman nantinya kita bisa kembangkan gitu. Slide selanjutnya Kak. Nah, kemudian kita juga harus mencari tahu apa yang sedang tren. Di sini supaya konten kita lebih menarik lagi, lebih bervariasi lagi, dan tentunya tidak monoton, konten kreator juga harus bisa nih mencari tahu segala sesuatu hal yang baru gitu. Kita pasti banyak nih hal-hal yang baru di pandemi ini misalnya ya, banyak hal yang belum kita ketahui gitu. Ketika kita di rumah ternyata ada hal-hal yang menarik lagi gitu. Ketika kita bertemu dengan orang yang belum pernah kita ketemu gitu, itu mendapat hal yang baru lagi gitu. Jadi teman-teman juga jangan mudah puas nih dengan apa yang sudah dikuasai dan kita buat sebelumnya. Konten-konten yang sebelumnya mungkin sudah bagus, sudah baik, tapi kita juga jangan puas untuk itu. Kita harus menggali lagi, mencari tahu lagi, apa sih konten selanjutnya, apa sih konten yang dibutuhkan oleh audiens kita gitu. Jadi tetap bangun rasa ingin tahu, teman-teman, jangan mudah puas. Jadi teman-teman dari situ bisa berpikir lebih kritis lagi untuk mengikuti perkembangan konten yang ada. Karena dunia konten ini sangat berkembangnya tuh sangat cepat sekali. Kontennya perkembangannya sangat cepat sekali, dan dari perkembangan itu tenggat waktu yang sangat cepat, teman-teman memang harus mencari tahu konten-konten terbaru yang sedang tren di dunia remaja. Nah, selanjutnya Kak, setelah kita tahu bagaimana sih cara membuat konten, tips triknya gitu ya. Di sini kalau dari aku sebagai tugas desainer nih untuk membuat konten tuh gimana gitu. Nah, kalau desainer itu biasanya kan
membuat konten itu secara visual ya teman-teman gitu. Dan di sini ketika kita membuat konten dengan berupa desain gitu kan, ada yang video, mungkin ada yang audio gitu. Tapi di sini aku akan sharing nih bagaimana ketika desainer itu membuat sebuah konten gitu. Desain ini berkembang gitu. Berkembangnya sangat pesat juga seperti konten gitu. Dan di sini tugas kita sebagai desainer bukan cuma mengerjakan sesuatu konten terus itu selesai gitu. Nah, maksudnya kita juga harus ngasih tahu nih kalau desain itu berkembang, kalau konten itu berkembang dan mengalami perubahan setiap tahun, bulan, bahkan setiap harinya pun berkembang gitu, berubah gitu. Jadi ketika kita membuat konten untuk speak up, ketika kita membuat konten untuk menyuarakan sesuatu, ketika kita membuat konten untuk memberikan informasi kepada orang lain, tentunya kita juga harus mengikuti alur itu, alur perkembangan desain, alur perkembangan konten yang beragam gitu. Jadi di sini konten-konten kita nantinya ketika kita mengikuti tren remaja, desain-desain yang disukai remaja, kemudian konten-konten yang disukai remaja, maka konten ini akan tersampaikan pesannya gitu. Informasinya akan lebih tersampaikan lagi teman-teman. Pesannya akan lebih ngena lagi ke remajanya gitu. Jadi kita juga harus mengikuti karakteristik remajanya karena kita harus mengetahui juga lingkungan target audiens kita yang remaja itu seperti apa, seperti itu. Jadi di sini juga ada ya beberapa jurus untuk membuat konten desain grafis dari aku gitu. Nah, biasanya kita ketika membuat konten desain grafis itu kita jangan menggunakan ilustrasi yang menampilkan tindakan kekerasan secara vulgar gitu. Nah, karena biasanya di sini ketika ada ilustrasi-ilustrasi yang tentang kekerasan secara vulgar itu takutnya akan membuat sebuah traumatis sendiri bagi teman-teman lain gitu, atau takutnya menjadi contoh yang tidak baik buat teman-teman yang lainnya gitu ketika membacanya secara langsung, melihatnya secara langsung gitu. Jadi teman-teman mending menggunakan ilustrasi dengan tampilan-tampilan yang sesuai saja gitu, tidak menggunakan kekerasan-kekerasan ataupun lainnya. Kemudian teman-teman juga harus mengutamakan nih informasi yang menunjukkan pesan. Jadi untuk menyuarakan, karena kita niatnya bertujuan untuk menyuarakan pendapat kita, misal informasi kita. Nah, di situ teman-teman bisa memberikan ilustrasi-ilustrasi tentang kayak gini contohnya, ada tentang keberagaman nih. Kita berarti mau memberikan pesan bahwa keberagaman itu sangat bermacam, ada beberapa ilustrasi-ilustrasi remaja-remaja yang berbagai macam, ada yang menggunakan jilbab, ada yang tidak, ada yang berwarna kulit coklat, ada yang tidak. Jadi keberagaman itu disampaikan pesannya di sana gitu. Kemudian selanjutnya teman-teman juga jika ingin menggambarkan ilustrasi dengan narasi yang negatif, teman-teman juga bisa menggambarkannya dengan simbol atau gambar yang tersirat. Seperti contohnya di sini, ada ilustrasi nangis ya, ada yang sedih, ada yang galau gitu. Jadi gambar-gambar yang seperti ini yang masih aman gitu, divisualisasikan, ditempelkan di konten teman-teman gitu. Kemudian juga untuk ilustrasi yang diambil dari internet, sebaiknya menggunakan ilustrasi dengan lisensi yang bebas atau tidak menggunakan kembali untuk kegiatan non-komersil gitu. Jadi teman-teman bisa cari ilustrasi-ilustrasi yang gratis, yang aman, yang bisa digunakan, yang free gitu ya. Karena memang udah sangat banyak nih, tinggal kita mengkreasikannya kembali, kita menciptakannya kembali, kita menirukannya kembali, teman-teman bisa kreasikan sendiri di sana gitu. Jadi itu dari aku tentang membuat konten desain grafis ini. Untuk selanjutnya teman-teman bisa juga kasih pertanyaan, bisa yang teman-teman masih bingungkan seperti apa, mungkin aku juga kecepatan ngomongnya, maaf, mungkin teman-teman ingin memperjelas lagi, selanjutnya aku kasih ke Kak Ulan untuk melanjutkan.
sharing tech info ini. Terima kasih Kania atas sharing-sharingnya yang keren banget. Jadi Kania ini dari 2018 yang berperan ya bersama tim untuk mengaktifasi kembali waktu itu Instagram Pilar jadi yang lebih keren sampai kayak sekarang gitu. Jadi asam garam kehidupan kreatornya tuh Kania tuh udah dapet banget gitu. Nah, karena dari tadi belum ada pertanyaan ya, mungkin aku bisa pancing dulu nih. Teman-teman di sini yang gabung di Sharing Tech Info ini sebenarnya pengen cari ilmu ini itu buat konten di akun Instagram pribadi sendiri atau di akun Instagram organisasi sih? Mungkin bisa jawab di kolom chat. Dari Kak Meisa keduanya, pengen untuk akun pribadi dan untuk akun organisasi gitu. Oke, rata-rata keduanya ya. Ada juga yang pengen akun pribadi gitu. Sebenarnya kalau yang di sharing sama Kak Nia untuk kali ini itu mungkin terlihat seperti ini ya, kayak lebih ke tips untuk akun organisasinya gitu, untuk organisasi remajanya gitu. Tapi sebenarnya hal-hal ini tuh bisa loh diterapkan untuk akun pribadi masing-masing gitu. Kayak kita mulai dari awal nih, yang pertama itu kita ada bahas tentang membaca berita atau informasi yang terbaru. Ini kita sebagai di akun personal juga ini juga penting banget karena kita nggak mau kan ngomongin berita apa ya yang lama gitu ya, mungkin yang tahun lalu lagi hits gitu, tapi sekarang baru kita bahas gitu, kecuali kalau emang teman-teman punya maksud tertentu ya untuk ngambil angle dari mana. Nah, ini buat akun Instagram personal juga penting gitu. Lalu juga menulis setiap ide yang muncul ini emang penting gitu, karena ide tuh munculnya tuh kapan aja gitu, mau kita lagi di kamar mandi atau lagi makan atau lagi random gitu, justru ketika lagi mikir aduh ekspresinya apa ya, idenya apa ya, justru kadang nggak muncul gitu. Nah ini makanya penting buat kita punya bank ide gitu, mau dicatat di buku atau catat di HP atau chat di grup WhatsApp dengan diri sendiri, itu bisa banget gitu. Yang penting idenya itu ditangkap dulu gitu. Juga mempelajari target audience gitu. Ini juga penting karena kita kan nggak mungkin ya untuk menciptakan konten ke seluruh masyarakat Instagram gitu. Misalnya kayak kita nih anak SMA, kita remaja gitu, kita pengen menciptakan konten untuk remaja di Afrika gitu kan nggak mungkin. Ya mungkin sih, tapi kan kita kan di Indonesia gitu. Jadi kalau misalnya target kita semakin spesifik, itu akan semakin bagus gitu. Begitu juga dengan organisasi gitu. Misalnya kayak di PKBI Jateng, pilar PKBI Jateng, itu berarti targetnya adalah remaja di Jawa Tengah. Di sini juga ada dari teman-teman PKBI Bali, Kisara Bali. Jadi targetnya adalah remaja di Bali gitu. Jadi teman-teman ini targetnya bisa menentukan sendiri, entah mau remaja di SMP mana, mungkin SMP yang spesifik, sekolah yang spesifik, atau target. Misalnya targetnya pengen menarget orang-orang yang suka sama tanaman gitu. Ini juga bisa banget. Jadi nanti kontennya akan membahas tanaman gitu. Atau mungkin pengen menarget cupang lovers. Cupang ikan ya, bukan cupang yang lain ya. Cupang ikan ya. Pengen menarget tentang orang-orang yang koleksi ikan cupang, peternak cupang, jadi temenku ada yang mengawin cupang sih sebenarnya sih. Jadi ini bisa nanti konten-kontennya berbau tentang pengalaman merawat cupang gitu. Tipsnya juga. Ini juga menciptakan ciri khas juga penting banget karena sekarang tuh kayak kita buka Instagram itu tuh ada lautan konten ya. Lautan konten. Jadi gimana kita bisa stand out, kita bisa menciptakan ciri khas kita sendiri gitu. Bangun networking juga
penting, misalnya kayak like for like atau follow dong kakak, nanti aku follow balik, itu juga bisa gitu. Konten yang solutif juga tadi dibahas sama Kak Nia itu yang solutif untuk siapa? Solutif untuk target audiens kita gitu. Misalnya target audiens kita adalah remaja-remaja yang bucin. Jadi kita kasih konten gimana bucinnya ini misalnya jangan sampai bucin yang nggak sehat bikin diri sendiri malah terlupakan gitu, atau justru pengen mengajak jangan bucin ke pasangan aja dong, bucin juga ke diri sendiri gitu. Nah, bisa jadi gitu karena sekarang tuh kayak makin unik gitu tuh, makin oke gitu ya, membekas di hati orang-orang gitu. Udah ada beberapa pertanyaan sih dari Lutfi. Kalau pengen jadi content creator yang konsisten gimana gitu. Nah, mungkin Kak Nia bisa menjawab nih yang dari tahun 2018 sudah jadi content creator. Konsisten ya, cara konsisten gitu. Kalau dari aku kan awalnya dari hobi, jadi memang ketika sesuatu yang jadi dari hobi, ketika kita membuatnya dari hati, itu akan lebih enak gitu ya. Akan lebih kita cari-cari lagi gitu loh, kayak kita suka nih dengan sesuatu gitu. Jadi kita ya udah kita rawat, kita cari, kita perbaiki gitu. Dari hal-hal itu sih, karena kita harus menyukai konten kita. Maksudnya kita harus menyukai apa sih yang kita buat gitu. Misal teman-teman suka fotografi pun gitu, juga bisa nih menjadi konten nantinya gitu. Jadi ya teman-teman karena suka, karena ya udah melakukan ngefoto-foto terus atau membuat gambar terus gitu. Jadi menurut aku sih awalnya memang dari kesukaan kita gitu. Jadi dari hobi kita gitu. Jadi kita bisa konsisten, kita bisa berlanjut gitu. Tapi memang sih kita juga kalau dari hobi, kalau misal udah terlalu konsisten juga bisa bosan sih gitu. Jadi kalau misal bosan pun kita harus beralih dulu sih, sejenak beralih mencari kegiatan lain, mungkin mencari inspirasi tadi, kita bisa membaca buku atau mencari informasi lain di internet, membaca berita yang sedang tren gitu. Kita mengalihkannya dengan itu sih, ketika kekonsistenannya kita itu membosankan gitu ya, kita bisa cari-cari di sana gitu. Jadi memang konsisten itu proses ya, jadi nggak kita konsisten itu harus tetap ini gitu. Karena memang kita manusia ya, jadi bisa bosan gitu ya. Memang kita harus mengalihkan dengan hal lain, tapi memang tetap harus konsisten kembali lagi ke hal yang kita lakukan gitu. Tentunya membuat konten itu tadi gitu. Kalau menurut aku sih itu sih Kak. Kalau dari Kak Wulan mungkin bisa menambahkan atau ada cara-cara lainnya biar konsisten gitu. Sebenarnya sedikit banyak sama ya, karena nggak cuma konten sih, konsisten itu perlu di setiap apapun yang kita jalani gitu, karena kalau kita nyobain sedikit-sedikit di sesuatu gitu ya, kapan kita bisa expert di situ, kapan kita bisa pintar gitu. Mungkin tantangannya adalah konsisten, mungkin kita bakal bosen ya, aduh kayak mungkin dulu kita yang suka main Instagram, tiba-tiba saking bosennya jadi nggak suka sama Instagram lagi, kayak aku pengen membuang HP-ku, ya nggak sampai sih, uninstall gitu. ya nggak apa-apa, itu salah satu tantangan gitu, dan mungkin betul. bisa jadi pelajaran buat teman-teman, misalnya kayak oke, berarti aku bosen tuh karena aku mungkin berlebihan main Instagramnya, jadi sekarang aku jatah dulu lah per hari berapa jam, atau aku main HP cuman kalau malam gitu. Jadi teman-teman lah yang tahu gimana bisa menyeimbangkan dunia maya dengan dunia nyatanya teman-teman gitu. Jadi ini tuh bukan soal kalau branding di sosmed tuh fake lah, ini dia nggak kayak gitu kan, sebenarnya fake banget orangnya gitu, nggak gitu. Justru kita itu bisa memilih untuk mana yang kita tampilkan di Instagram, di sosmed lainnya gitu, yang pastinya kalau bisa yang bermanfaat gitu dengan dunia nyata gitu. Tetap harus seimbang. Terus kita bisa masuk ke pertanyaan yang kedua ya. Di sini ada pertanyaan yang menarik nih tentang konten. Jadi dari Putri Safinatul Jannah tanya, Kak, kalau contoh ada video YouTube yang mendaki, memasak, DLL gitu-gitu, termasuk konten creator atau bukan Kak? Oke, ini aku
mungkin sedikit mengulang yang tadi ya aku bahas sekilas. Jadi konten itu adalah segala materi elektronik, informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik, dan ini bisa dalam bentuk omongan, bisa dalam bentuk ini ya, pembicaraan, omongan, speech, public speaking, nah itu public speaking, terus juga bisa dalam bentuk tulisan, terus juga bisa dalam bentuk gambar gitu. Dan content creator ini kayak semacam nggak terbatas gitu. Aku kasih contoh di sini ya. Di sini aku share screen. Di sini ada akunnya Pilar. Pilar ini di sini kalau di Instagram berarti kontennya adalah konten visual, konten informasi yang dibungkus dengan dengan konten visual gitu. Misalnya kayak ini, di sini ada Kak Rosta ya, teman-teman kenal dong Kak Rosta dong. Nah, di sini Kak Rosta ini adalah salah satu relawan ya di Jawa Tengah, dan di sini Pilar itu pengen menceritakan kisahnya Kak Rosta gitu loh. Jadi ini harapannya sih ya, jadi konten yang inspiratif. Di sini Kak Rosta cerita awal mulanya di Pilar PKBI, terus di sini juga cerita di Pilar itu ngapain aja. Di sini ada Kak Rosta lagi proses fasilitasi, edukasi, terus juga keresahan-keresahannya Kak Rosta mungkin. Oh, ternyata remaja tuh menghadapi KDP, bullying, terus juga ada quotes nih. Kalau Kak Rosta itu percaya kalau remaja itu berhak bebas dari ancaman atau kekerasan dalam bentuk apapun. Ini konten yang kita sebut sih di sini kita bilangnya konten remaja beraksi ya. Jadi emang kita ada konten yang khusus untuk ngomongin, meng-highlight, menceritakan tentang remaja gitu. Kali ini Kak Rosta gitu. Sebelumnya juga ada teman-teman relawan dari Pilar yang lain, dan bukannya nggak mungkin kalau teman-teman yang di sini nanti akan di profil ya di sini ya, bisa banget gitu. Terus di sini ada punya contoh kontennya Dr. Jimmy. Di sini di sini kan teman-teman tahu kan Dr. Jimmy itu siapa? Dr. Jimmy adalah psikiater. Jadi mendalami tentang kesehatan mental dan kesehatan jiwa ya dari sisi medis, dan di sini tuh Dr. Jimmy Instagramnya sering ngomongin tentang gimana kita bisa berdamai dengan diri sendiri gitu. Ini dicoba salah satu konten. Di sini ada 2 pocong lagi duduk. Terus ada tulisan jangan kubur perasaan. Karena pocong kan biasanya kan dikubur lah ya gitu. Tapi ini pocongnya juga nggak dikubur gitu. Dan ini kayak menjiratkan kalau kita tuh ya jangan mengubur perasaan gitu loh. Karena seperti dikasih tahu di captionnya, ketika kamu berusaha mengubur dalam semua perasaanmu, kamu sedang menguburnya hidup-hidup. Nah, itu masih hidup loh pas kamu dikubur. Dijamin kamu akan bingung kalau dia bangkit dari kuburnya. Nah, ini kan unik ya, seorang psikiater ngomongin seperti ini gitu. Ini contoh konten meme. Terus di sini juga ada YouTube-nya Atta Halilintar. Ini juga bentuk konten video. Dan tahulah ya Atta berapa subscribernya 26M. Masih terbanyak sepertinya di Asia Pasifik. Ini juga kalau di YouTube memang kontennya pastinya berupa video, karena YouTube sendiri juga platform untuk berbagi video. Di sini kontennya macam-macam. Terus di sini juga aku contohin ini fill the blank space. Jadi ini kayak kumpulan tulisan orang-orang. Jadi sebenarnya tuh dia tuh jualan jurnal, jualan buku gitu. Tapi dia meminta orang-orang yang orang-orang yang beli jurnalnya dia untuk nge-share, untuk foto apa yang dia tulis gitu. Jadi dia bikin challenge dan di post di sini gitu. Jadi konten itu bentuknya bisa bermacam-macam. Di sini juga Clarin Hayes, dia dokter, tapi juga dia kan masuk YouTube Creators for Change Ambassador dari YouTube-nya ya. Ini juga berbagi tentang informasi kesehatan di YouTube-nya, juga di Instagram-nya gitu. Jadi bentuk konten itu macam-macam gitu.
Dan itu nggak terbatas pada konten Instagram aja. Dari Kania ada tambahan mungkin dari pertanyaan itu? Lanjut aja. Udah sangat jelas Oke, tadi Kak lanjut ya. Ulan. Di Iya. sini aku lanjut, ada pertanyaan yang lain, ada Apa nih? dari Kak Rian Perdana. Data terupdate di Jateng terkait konten desain yang paling diminati oleh remaja secara umumnya seperti apa, Kak? Terus Aku sih jika belum. buat desain konten di medsos itu bisa nggak sih kita komersialkan gitu berdasarkan program yang sudah dilaksanakan Pilar PKB Jateng? Mungkin Kania jawab yang pertama ya. Kalau data sih aku belum dapat data yang real berapa persennya gitu ya. Aku belum menemukan penelitian yang mencari data tentang desain apa sih yang itu yang sangat disukai oleh remaja Jawa Tengah tentunya gitu. Aku belum dapat itu. Mungkin teman-teman yang lain mungkin ingin mencari tahu tentang itu, bisa buat penelitian itu, oke banget. Dan aku belum dapat kalau itu. Jadi kalau menurut aku sih, kalau aku secara pribadi, teman-teman tuh lebih suka desain yang seperti apa sih gitu ya. Kalau dari aku ketika kita melihat Instagram desainer gitu, biasanya mereka juga membagikan nih tren desain 2020 itu yang seperti apa aja gitu. Dan ketika kita mengikuti itu gitu, ya itu yang memang sedang disukai oleh teman-teman, disukai oleh audiens gitu. Kalau tren desain 2020 ini kemarin itu ada desain yang flat gitu. Flat dengan warna-warna yang soft seperti itu masih sangat menjadi tren gitu. Dan juga ada juga desain-desain yang model-model kayak neon, warna-warna dengan menggunakan warna neon itu juga masih. Kemudian banyak sih desain 3D, 3 dimensi juga masih diminati gitu. Jadi memang banyak sih minat desain yang disukai dari audiens itu sangat banyak, dan kalau di Jawa Tengah datanya aku belum bisa kasih dan belum bisa menemukannya. Itu. Kalau yang kedua, gimana sih, apakah bisa dijual beli, dikomersilkan ya Kak? Iya. Kalau dikomersilkan buah desain itu sangat-sangat bisa gitu, secara online ataupun offline gitu. Kalau di online biasanya ada teman-teman desainer yang menjualnya lewat situs-situs tertentu gitu. Biasanya kan dari situs itu nanti dikomersilkan, kemudian mereka dapat fee-nya melalui dolar, seperti itu Kak. Jadi ada situsnya namanya Microstock gitu. Jadi teman-teman bisa cari aja di Google Microstock itu seperti apa. Di sana kita bisa mengupload desain kita, kemudian dari desain kita ketika ada ACC atau ada yang minat, kita bisa dapat uang dari sana, bisa dapat cuan gitu. Kemudian di Fiverr juga banyak teman-teman desainer yang menggunakan fiverr.com, itu juga bisa jual di sana. Kemudian biasanya nih ada juga sayembara online, kayak misal hari jadi Kabupaten Tegal kemarin ada temanku yang bukan jual ya, jadi mengikuti lomba itu kan, nantinya dari itu kan ketika dia menang kan bisa nih dapat cuan juga gitu. Jadi teman-teman jangan ragu buat ikut-ikut sayembara logo kayak gitu-gitu. Karena banyak banget biasanya kalau hari jadi terus logo peringatan apa gitu di online, banyak nih yang cari-cari desainmu gitu. Terus apa ya? Kalau dari offline sih biasanya desain-desain itu bisa kita jual untuk membuat brosur atau leaflet atau MMT gitu. Jadi teman-teman yang hobi desain bisa tuangkan ide-idenya di sana, bisa kreasikan, bisa membuat desain-desain yang bagus untuk dijual belikan, di apa ya? Dicetak, kemudian misal ada orang yang sudah berminat, udah suka sama desainnya, wah bagus nih desainnya, kalau aku buat MMT yang seperti ini kayak apa ya, atau buat itu nih biasanya kalau wisuda teman-teman yang udah kuliah biasanya kan ada yang edit foto kayak gitu-gitu ya kan, biasanya edit foto sebagai menjadi vektor gitu. Biasanya teman-teman juga bisa menjualnya di sana kayak gitu-gitu sih.
Bisa sangat-sangat bisa desain itu dijadikan cuan gitu, entah online atau offline. Gitu, Kak. Oke, jadi mungkin sedikit menambahkan ya, Ya, boleh. kalau yang lagi ngetren, kalau buat remaja jantan mungkin iya belum ada penelitiannya ya mungkin ya. Tapi Iya. kalau misalnya kita lihat dari Instagram nih, kayaknya sekarang tuh banyak Oh iya. konten-konten kayak gini. Yang ini namanya konten karosel ya teman-teman. Jadi kayak yang Oh iya. makin ke kanan itu makin apa ya? Ya yang bisa ditarik ke kanan-kanan ini. Jadi biasanya ini tuh kayak semacam konten yang panjang dan isinya tuh udah bisa menjawab pertanyaan gitu. Jadi misalnya di sini ngomongnya tentang TikTok punya saingan lagi, cek gitu. Jadi ini mungkin kalau misalnya di blog yang mungkin tulisan semua, mungkin akan sedikit gitu yang baca. Tapi kalau misalnya di Instagram sudah ada ilustrasinya, ini kan teman-teman kayak makin penasaran gitu, swipe gitu. Banyak yang konten-konten kayak gini gitu. Iya, itu biasanya kita sebut juga sama yang namanya microblog. Emang lagi tren nih, Kak. Microblog, gitu. iya. Jadi microblog lagi ngetren. Lagi tren. Jadi memang ya, jadi memang biasanya kan dalam bentuk teks tulisan di blog itu kan mungkin teman-teman yang nggak suka baca atau yang bosen kalau lagi baca itu kalau kita tambahin nih ilustrasinya seperti apa, itu akan lebih mendukung lagi, akan lebih menyampaikan pesannya lagi, akan lebih jelas lagi gitu. Kalau ketika kita mengilustrasikannya, memberikan ilustrasi-ilustrasi di dalamnya, Kak, seperti itu. Tuh. Nah, ini juga Pilar juga bikin post carousel seperti itu dan di akhir nih kita karena pengen menyampaikan pesan terkait ini kan bahas tentang overthinking ya. Jadi kita menyampaikan pesan di akhir kalau misalnya tenang loh ada sobat sambat Pilar yaitu layanan konseling online-nya Pilar gitu. Jadi di akhir ini kita bisa selipkan pesan-pesan kita mau ngajakin teman-teman datang konseling kah, atau mau ngajakin teman-teman daftar suatu event kah, atau mungkin jualan, itu juga bisa ditaruh di akhir gitu. Terus ini juga salah satu contoh akun pribadi yang bahas tentang microblog gitu. Di sini juga ada salah satu bentuk ini ya, ilustrasi yang kayak gini ya. Jadi kayak fotonya dia dikombinasikan dengan ornamen-ornamen vektor gitu. Terus ini juga full vektor microblog gitu. Kalau ditanya tentang komersialisasi ya, komersilus. Jadi kalau misalnya setahu aku ya, di Instagram ini fiturnya banyak. Sekarang udah, bahkan kalau misalnya udah diupdate, Instagramnya teman-teman udah ada lambang shop di bawah ya, yang awalnya jadi tempat like, di situ udah jadi tempat shop gitu. Jadi kayak sering kepencet sekarang aku. Jadi Instagram ini kayak jadi lebih ke portofolionya teman-teman gitu. Kalau misalnya mau jualan, ya di post aja di Instagramnya gitu. Terus kalau misalnya posting karya gitu, bisa di posting juga di Instagram gitu. Ini dari tadi kita ngomongnya Instagram ya, padahal platform konten nggak cuma Instagram. Masih banyak tapi ya. Iya, tapi ini kita ngomongnya Instagram dulu kali ya. Terus juga kalau misalnya organisasi remaja gitu, portofolionya yang mungkin berbagai kegiatan yang dilakuin teman-teman gitu. Misalnya kayak, remaja-remaja championnya, remaja-remajanya tuh pada bisa apa sih? Terus programnya tuh ngapain aja, kegiatannya apa aja. Nah, itu bisa jadi portofolio. Kalau komersialisasi kan sebenarnya tergantung kitanya ya, apa mau mengkomersilkan itu gitu. Dan sekarang kalau misalnya ngomongin komersil ya, kan kalau misalnya kita ganti ke akun bisnis, itu kan ada insight-nya. Ada insight itu bahasa Indonesianya apa? Bukan jangkauan, itu reach. Insight tuh detail postingan kita atau akun kita itu menjangkau banyak berapa orang, menjangkau siapa aja nih, kayak demografi followersnya itu kalau misalnya teman-teman pengen lihat itu bisa banget. Itu sebenarnya bukan bisa dijual sih, tapi kayak semakin banyak reach-nya, semakin banyak jangkauannya,
Nah, itulah kenapa influencer tuh kadang ada rate-nya gitu. Oh, influencer itu rate paid promote-nya berapa juta gitu misalnya. Nah, itu juga bisa ditentukan dari itu gitu. Oke, kita kayaknya lanjut deh ke pertanyaan selanjutnya ya. Boleh. Dari Kak Muya, konten creator di Instagram kan tak lepas dari caption. Nah, cara membuat caption yang menarik itu gimana? Harus menceritakan foto, poster, atau gimana gitu? Mungkin Kania bisa mengawali dulu sambil aku cari contohnya. Membuat caption ya. Penting nggak sih? Ya, kalau dari aku sih secara pribadi, caption itu penting karena biasanya kalau nggak cuman kita, kalau di Instagram ya tadi kembali lagi ke Instagram. Kalau di Instagram ya memang kan bentuknya visual gitu, foto gitu, grafis gitu. Tapi memang kan diberikan juga ruang untuk caption gitu. Ya menurut aku penting sih untuk menjelaskan lainnya, hal-hal lain yang belum terjelaskan oleh gambar itu gitu. Jadi memperjelas lagi, menambahkan informasi lagi yang belum terinformasikan di gambar itu gitu. Tapi di sini biasanya caption pun nggak, kalau sekarang orang-orang itu lebih suka caption yang pendek deh gitu, nggak yang terlalu banyak, terlalu full, itu malah terlihat membosankan gitu. Karena kalau terlalu full pun kadang kecuali caption yang mempunyai informasi yang apa ya, yang harus diinformasikan, jadi panjang informasinya ya enggak apa-apa. Tapi kalau misal captionnya panjang tapi berisi hal-hal yang tidak perlu diinformasikan di dalam caption, itu buang-buang ya, yang nggak itu sih, nggak relate sih. Maksudnya lebih baik yang caption pendek aja gitu. Cara membuat caption biasanya kalau kita tahu pembahasan, tahu tema apa yang akan kita angkat, tahu pembahasannya, kemudian ngalir aja sih bahasanya. Kalau di, ya kembali lagi, kalau misal Instagram kayak Pilar gitu kan yang harus bahasanya remaja banget, jadi jangan menggunakan bahasa yang formal kecuali memang Instagram yang dibuat secara formal. Kalau misal teman-teman pun membuat caption buat diri sendiri nih, buat Instagram diri sendiri, teman-teman bisa menyesuaikan karakteristik teman-teman seperti apa. Misal teman-teman suka puisi, pantun, boleh ditaruh di caption, atau suka apa ya, menulis kata-kata bijak, quotes juga boleh juga ditaruh di caption gitu. Yang terpenting jangan terlalu membosankan sih, terkesan kalau membosankan pun orang-orang bakal males bacanya juga gitu. Kalau misal di Instagram teman-teman juga pengen caption yang menarik, ya be yourself aja sih, terserah teman-teman mau caption yang seperti apa, jadilah diri teman-teman sendiri, caption yang teman-teman banget lah seperti itu. Jangan misal teman-temannya seperti apa karakternya, teman-teman mencari caption lain yang tidak sesuai gitu kan, malah bertanya-tanya ya orang yang melihat. Jadi ya be yourself aja sih menurut aku. Jadilah diri teman-teman sendiri gitu. Entah di media sosial ataupun di dunia offline gitu ya. Kok sana? Itu message yang penting banget sih, karena jangan sampai beda lah, maksudnya branding yes, boleh ya, tapi jangan lupakan jati dirinya kita siapa. Aduh, gitu ya. Yeah, kalau misalnya contoh caption, Pilar sendiri beberapa kali ini sih masih uji coba gitu. Kadang yang panjang, kadang yang pendek gitu. Tapi ini aku coba tampilkan yang panjang gitu, karena di sini pengen menceritakan Hari Anak Sedunia gitu. Yang di dalam postingan ini tuh tidak menjelaskan kalau postingan ini tuh dalam rangka Hari Anak Sedunia gitu. Terus di sini juga ada cek our social medianya gitu, misalnya ya Instagram, terus juga website dan juga WhatsApp gitu, yang dimana setiap postingan Pilar pasti selalu ada. Nah, tapi di sini juga ada contoh nih dari nanti kita sambat tentang hari ini. Captionnya cuman ayo. Kita lihat katanya apa? Bentar lagi 2021, ayo utangnya dan dibalikin. Nah, ini karena goalnya adalah, mungkin goalnya si Mas Ai ya yang punya nanti kita sambat tentang hari ini adalah mengajak teman-teman followers biar
cepet bayar utang gitu. Jadi cukup dengan ayo-ayo aja itu udah cukup gitu. Dan nanti kita sambut tentang hari ini kan juga followersnya unik-unik ya. Karena jelas banget adalah orang-orang yang suka sambat, membutuhkan media sambat gitu. Jadi nanti kita sambat tentang hari ini adalah berisi tentang sambatan-sambatan gitu. Itu untuk caption. Lalu kita beranjak ke pertanyaan berikutnya dari Kak Meisa. Jadi strategi seperti apa yang pernah kakak lakukan ketika jadi content creator di Pilar? Dan pertanyaan kedua nih, desain itu kan selera ya. Pernah nggak sih desainnya ditolak dan sampai akhirnya kontennya bisa diterima? Mungkin mungkin kalau misalnya strategi mungkin bisa direview kali ya sekilas gitu ya kakak yang di awal tadi. Tapi pertanyaannya mungkin akan lebih banyak dijawab yang kedua nih. Silakan Kania. Iya, kalau strategi sih kita ada tim juga ya di media. Jadi ada tim content creator, ada Kak Zuzu, Kak Wulan gitu. Dan aku nantinya sebagai yang desain dan kayaknya strategi tuh ya kembali lagi tadi ya teman-teman yang kita bahas awal itu. Dan juga biasanya ada planning sih, maksudnya kita ketika tadi harus konsisten atau apapun, memang Kak Wulan menerapkan juga planning konten itu sangat penting di hidup kita gitu ya Kak Wulan. Terus apa yang kedua itu ya, ketika desain kita ditolak sampai akhirnya diterima gitu. Halo, ini Kak Ania kayaknya nge-lag nih. Mungkin agak kita tunggu. Oke, ini Kania kayaknya agak lama deh. Mungkin kita agak tunggu sebentar ya, karena Kania yang udah berkecimpung di media Pilar dari 2018 tentunya pernah mengalami ini gitu. Oke, Kania udah balik ya. Silakan dijawab Kania. Sorry ya. Iya, jadi ya memang sih desain itu masalah selera biasanya. Maksudnya ketika orang lain tidak suka dengan desain kita ya tapi kita suka ya mau gimana gitu. Tapi menurut aku sih desain itu bukan yang gak semua tentang bagus atau jelek gitu. Karena desainnya tuh by proses gitu loh. Bagaimana kita membuatnya, bukan yang endingnya yang bagus atau jelek menurut orang lain gitu loh. Karena memang sih kalau misal desain kita disukai orang lain, kita juga pasti akan seneng gitu. Karena oh berarti goals-nya dapet nih, kita udah selesai menyenangkan orang lain gitu. Tapi kembali lagi kadang juga kita harus menyenangkan diri sendiri juga. Walaupun ya memang jangan egois juga untuk diri sendiri gitu ya. Tetap ya bukan tentang baik buruk sih atau jelek atau enggaknya gitu. Tapi ya kembali lagi desain yang kita buat aja, buat yang penting buat gitu. Entah itu endingnya dibilang wah desainmu jelek, wah desainmu bagus gitu. Enggak perlu pikirin itu dulu, yang penting kita tudu aja dulu gitu. Kita buat aja dulu gitu sih Kak. Ya masalah itu ya belakangan gitu. Kalau misal nggak disukain ya kita koreksi lagi apa yang diinginkan oleh audiens kita. Misal kamu tuh desainnya warnanya kurang ini atau font sama ininya kurang ini gitu. Ya udah kita terima dulu, kita resapi apa iya ya gitu. Kalau misal memang iya kita bisa perbaiki lagi gitu. Tapi kalau misal memang menurut kita udah perfect nih gitu. Ya kembali lagi sih sesuatu gak ada yang perfect gitu sih. Tetap tuduh aja, buat aja gitu. Oke, mungkin kalau menambahkan sih ini ya, desain itu mungkin yang bisa jadi dibilang yang utama karena mata pertama kali ngelihat desain gitu, ilustrasi, gambar gitu. Jadi memang gambar desain ini akan jadi apa ya? Gimana cara menangkap atensi seseorang gitu. Tapi mungkin teman-teman bisa ingat kalau konten itu bukan hanya soal desain sih kalau misalnya menurut aku gitu, karena di konten itu sendiri juga ada pesannya, mau ngomong apa sih sebenarnya gitu, goals-nya apa, juga ada elemen-elemen pendukung semacam caption atau hashtag gitu. Jadi kan yang viral-viral mungkin itu kan nggak yang
desainnya, nggak semuanya desainnya itu kan yang wah gitu, yang semuanya akan suka gitu. Tapi yang viral-viral itu yang apa sih? Tentunya yang menarik perhatian banyak orang dan yang dibutuhkan gitu sama banyak orang. Gitu. Tadi sih Kak yang solutif gitu, karena memang yang itu yang ngena gitu loh ke orang-orang gitu. Wah, aku dapat konten seperti ini. Wah, ternyata bermanfaat ya kontennya buat aku gitu. Kayak masalah desainnya sih mungkin 80% lah atau 60% lah bagusnya, tapi ternyata ini bermanfaat nih, ini konten ini nih benar-benar ngena nih, benar-benar penting nih buat aku. Ya itu sih jadi 100% bagusnya gitu sih Kak. Jadi terdukung juga sebuah desain yang mungkin terlihat tidak bagus dengan informasi yang ada gitu, informasi yang tadi kembali lagi informasi yang ngena buat audiens gitu. Jadinya 100% bagus gitu sih menurutku. Oke, ini aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, yang mungkin masih menyinggung tentang perdesainan gitu. Ini dari Nima Depatma Batiari dari Bali ya. Mau tanya, tahapan yang kakak lakukan pada tahap merancang sebuah konten visual, misal dari blocking atau komposisi, pengembangan pesan, pemilihan warna yang eye-catching, dan sebagainya. Oh iya. Ini kayaknya satu sesi sendiri ya sebenarnya ya. Kurang lama ya. Aduh. Kalau dari aku, ini masih, ya. Halo, masuk ya suaranya? Masuk. Oke. Kalau dari aku sih awalnya tuh biasanya awal tahun atau awal bulan gitu kan kita searching dulu nih trennya warna apa nih tahun ini atau bulan ini, terus fontnya juga kita searching juga, kita observasi font-font yang remaja banget atau font-font yang enak dilihat, font-font yang pas buat dimasukkan di gambar gitu. Kayak hal-hal itu sih kita observe dulu, kita awalnya cari-cari dulu gitu. Terus kalau konten biasanya kalau dikasih materi konten nih dari konten kreatornya, dari Kak Wulan atau Kak Zuzu, biasanya ngirim list materinya, ini aku baca dulu. Oh gini, terus maksudnya apa gitu, kita harus dapat di situ pesannya apa, kita baca dulu. Habis itu cari nih poin-poinnya gitu. Misal pembahasan tentang remaja kemarin ya, overthinking kemarin. Poinnya apa aja nih? Wah, ada remaja yang nggak bisa tidur karena overthinking, terus ada remaja yang mendapatkan solusi dari tips-tipsnya gitu. Jadi ya dari poin-poin itu aku cari ilustrasi-ilustrasi yang sesuai gitu. Misal, oh ya ilustrasinya berarti butuh remaja yang di atas kasur yang sedang tidur, yang nggak bisa tidur gitu. Oh itu aku ambil gitu, kita kreasiin lagi warnanya, kita sesuaikan lagi dengan warnanya, dengan font-fontnya seperti itu. Itu sih kalau aku nyari poinnya, kemudian cari ilustrasinya, cari stylenya sih memang kalau style desain sih masing-masing orang itu berbeda ya, dan itu sifatnya kadang sesuai dengan karakteristik kita juga ya. Jadi ya memang untuk style itu by proses sih gitu. Tapi untuk lain-lainnya kayak ilustrasi, font, materi, memang kita sudah mengelisnya gitu. Gitu Kak. Oke, mungkin kalau misalnya Kak Fatma ini nanyain soal blocking atau komposisi, terus pemilihan warna yang eye-catching gitu. Karena baik dari aku maupun dari Kak Nia dan teman-teman media lainnya itu, jurusannya itu bukan jurusan DKV, jurusan Kak Nia dari sosiologi, aku dari FKM, teman-teman media lain pun juga bukan dari yang khusus mempelajari ini banget. Jadi yang kita lakukan adalah coba-coba. Jadi coba-coba itu jadi salah satu cara untuk belajar gitu ya, karena kita kan nggak bisa menilai diri sendiri ya, oh ini bagus, oh ini jelek gitu. Kan kalau misalnya kita sendiri yang menilai kan nggak objektif gitu. Jadi coba-cobanya ya bisa minta liatin ke teman dulu sebelum di posting, terus juga memperhatikan reaksi dari audiens ya gitu, apakah komennya di situ banyak atau banyakkah yang nge-share atau yang nge-save gitu. Itu kita pelajarinya ya learning by doing aja gitu.
Kalau misalnya di organisasi teman-teman atau di sini teman-teman ada yang dari jurusan DKV atau komunikasi, mungkin dapat ya basic-basicnya gitu. Itu bisa banget dipakai baik untuk akun organisasi maupun akun pribadi gitu. Terus lanjut lagi pertanyaan, antara konten dan desain itu lebih utama yang mana, Kak? Dua-duanya. Harus pilih satu ya? Konten dan desain itu lebih utama yang mana gitu? Dua-duanya. Nggak boleh satu. Gimana? Atau apakah desain itu bagian dari konten? Iya, saling mendukung sih kalau aku. Maksudnya ketika kontennya berapa persen, desainnya bagusnya seberapa persen, kemudian disempurnakan lagi dengan adanya konten, ya itu akan jadi 100% bagus, sempurna gitu. Cuman kembali lagi, orang kita kan Indonesia biasanya makhluk-makhluk visual nih. Makhluk-makhluk yang melihat sesuatu dari tampilan, dari layar, dari hal-hal yang ada di depan matanya gitu. Jadi memang desain itu sangat penting gitu. Catching itu harus sih kalau didesain dan harus bagus. Cuman kembali lagi, konten juga jangan dilupakan gitu. Ketika kontennya kurang, ya nanti eman-eman desainnya gitu. Eman-eman apa ya, itu eman-eman desainnya gitu. Jadi memang harus saling mendukung sih antara konten sama desain gitu. Untuk menyempurnakannya butuh keduanya, nggak harus kontennya lebih bagus atau desainnya yang lebih bagus. Memang keduanya sangat-sangat melengkapi, saling melengkapi. Gitu. Kalau dari Kak Wulan? Menurutku sih desain itu menurutku bagian dari konten sih. Jadi menurutku apa yang ingin disampaikan lalu kita pengen menyampaikannya dengan cara apa gitu. Karena nggak semua konten itu butuh visual. Kalau misalnya di Instagram mungkin kita butuh visual gitu ya untuk menarik audiens gitu. Tapi kalau misalnya kontennya di podcast, misalnya di Spotify, kita pasti akan lebih banyak kasih fokusnya di suara gitu. Gimana audionya ini bagus, gimana meskipun orang dengerin doang itu nggak bosen dan bisa nonton sampai akhir. Nanti kan kita effortnya kan akan lebih banyak ke situ gitu. Iya. Itu Jadi harus sesuaiin ya sama konten apa yang akan kita buat gitu. Iya, itu penting banget. Terus di sini juga ada yang nanya, tinggal 3 pertanyaan lagi nih. Tentang penggunaan caption dan hashtag itu gimana ya, Kak? Ini Kania atau aku nih yang mau jawab nih? Kak Wulan dulu, nanti aku tambahin. Oke. Kalau misalnya tentang caption, tadi juga sudah dibahas ya. Kalau misalnya tentang hashtag, itu sebenarnya ada berbagai pendapat sih, apakah hashtag ini sebenarnya efektif untuk mempromosikan konten kita gitu. Karena kalau misalnya kebanyakan hashtag itu juga kayaknya di mata sepet gitu ya, dan bahkan Instagram juga membatasi berapa hashtag yang bisa kita pakai dalam suatu post. Terakhir aku coba kayaknya berapa tahun lalu aku coba tuh 20 hashtag gitu. Tapi aku kurang tahu apakah sekarang udah dirubah lagi atau belum gitu. Terus juga ada yang bilang kalau hashtag tuh nggak ngaruh deh gitu. Tapi kalau misalnya aku sendiri sebagai pengguna Instagram, kadang aku mencari sebuah konten lewat hashtag. Misalnya kayak pengen cari hashtag, mencari konten soal sepatu murah di Semarang gitu. Jadi aku akan cari hashtag sepatu murah Semarang gitu, dan itu akan keluar semua. Karena kalau misalnya kita pintar memilih kata yang akan dijadikan hashtag, itu sebenarnya efektif banget gitu. Dan ada yang namanya suatu ilmu ya, kayaknya ilmu strategi, namanya hashtag ladder. Jadi urutan hashtag dari yang dicantumin pertama sampai terakhir itu sebenarnya ada ilmunya, dan riset tentang hashtag ini sebenarnya ada guys gitu. Jadi kayak digital agency yang bergerak di bidang ini gitu ya, hashtag ini tuh jadi bahan riset dan untuk dikeluarin di postingan itu melalui proses-proses tertentu gitu. Jadi
kembali ke teman-teman apakah pengen, atau bisa jadi teman-teman coba-coba dulu. Coba-coba kalau dikasih hashtag ini lebih banyak nggak sih gitu. Dan kalau misalnya pengen tahu juga di insight-nya di post-nya itu, di insight-nya teman-teman nanti bisa dicari, oh orang-orang tuh tahu postingan ini asalnya dari mana aja. Kalau misalnya di hashtag banyak nih angkanya nih, berarti oh hashtag ini oke nih aku pakai, ternyata menjangkau lebih banyak orang gitu. Iya. Itu kan ya, mungkin mau nambahin? Iya, gitu sih. Kalau dari aku hashtag biasanya dijadiin buat kampanye ya. Kampanye misal, Kampanye. misal hari apa, temanya apa, kita mengkampanyekan apa, itu kan bisa biasanya jadi hashtag nih. Karena biar orang-orang itu melihat apa ya, melihat apa yang harus dikerjakan, apa yang ada gitu, apa yang kegiatan yang ada kayak gitu-gitu sih. Biasanya untuk kampanye sih, selain untuk mencari tahu apa yang disukai orang gitu. Dan bentuk hashtag ini bisa divariasi, mungkin kayak sekarang yang lagi rame yaitu 16 HKTP, 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Jadi mungkin teman-teman yang bikin konten ini bisa pakai hashtag 16 HKTP. Bisa lagi 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan tuh panjang. Atau kalau misalnya pengen menjangkau yang dari luar negeri juga hashtag 16 days of activism gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman input hashtag ini, biasanya di Instagram akan kasih tahu nih, oh hashtag ini yang pakai berapa orang, hashtag ini yang pakai berapa orang gitu. Jadi semakin banyak itu juga tanda-tanda kalau oh kampanye ini tuh rame, banyak yang pakai hashtag ini gitu. Terus mungkin pertanyaan terakhir kali ya. Ini dari Kak Mufti, dari komunitas reptil. Dari komunitas reptil ya. Bermacam-macam ya, Bun. Kalau kita membuat konten yang mengandung informasi, penting nggak sih mencantumkan penulis atau referensi? Perlu. Karena di zaman sekarang, konten itu tuh sebenarnya tuh ada copyright-nya gitu ya, meskipun ada yang berlisensi, yang maksudnya kita harus bayar kalau misalnya kita mau pakai, tapi ada juga yang lisensinya bebas gitu. Jadi kembali perhatikan apakah apa jenis lisensinya itu. Kalau misalnya pengen mengutip dokter dari konten dokter atau dari website mana, cantumin aja gitu. Misalnya kayak kata Dr. Jimmy Ardian dari Instagramnya seperti ini, atau dari sumber-sumber yang kredibel nih, misalnya kayak webmd.com, itu kan website yang kredibel, jadi mungkin bisa ditaruh di captionnya atau taruh di desainnya tuh kayak kecil di pojok, atau mungkin juga bisa di tag juga si yang punya itu referensinya siapa gitu. Iya. Lalu juga ada pertanyaan, bagaimana membuat konten yang menarik secara alami tanpa bantuan buzzer? Kita bahas buzzer. 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 Menurut kalian gimana nih? Iya, kalau konten yang alami ya, membuat konten yang alami. Kita alhamdulillah, kita bersyukur dari tahun 2018 sampai sekarang berapa ribu followers itu kita tidak menggunakan buzzer gitu. Jadi kita alami gitu ya. Ya itu kembali lagi kita cari konten yang menarik, kita cari tahu apa yang diminati remaja, pembahasan-pembahasan apa yang dibutuhkan remaja gitu. Kemudian biasanya kita itu sih promosi-promosi di sekolah ya, karena kan memang Pilar kan basicnya kan informasi edukasi ke sekolah juga, dan ketika offline teman-teman juga menginformasikan nih, wah ada ini loh akun Instagram Pilar gitu. Jadi dari itu teman-teman juga tahu ada akun ini kontennya seperti ini gitu. Terus kemudian biasanya tagging ya, nge-tag. Misal kita mengetag orang lain, menandai orang lain gitu. Kan orang lain biasanya feedback-nya kan mereview lagi ya, memberikan feedback itu ya. Jadi dari hal itu juga bisa kita menandai gitu. Terus biasanya dari
apa ya? Promosi Instagram juga kita bikin itu, promosi yang berbayar itu juga ada di Instagram. Kalau teman-teman mau nih, kan biasanya ada tulisan promosikan. Nah, di situ teman-teman juga bisa menggunakan ads Instagram dan Facebook buat mempromosikan Instagram teman-teman, tapi memang berbayar kalau itu. Terus apa ya? Aku belum nemu lagi sih, mungkin Kak Wulan. Nanti aku cari-cari nih. Selain yang disebutin sama Kania, Pilar itu juga membangun jejaring bersama organisasi-organisasi lain yang sejalan ya, yang semisi, yang konsepnya adalah remaja, itu bisa saling follow atau bahkan bisa jadi community partner, media partner gitu, kayak saling share. Jadi itu juga jadi salah satu cara sih. Ini juga sekaligus membahas tentang pertanyaan Nino yang tanya soal promosi konten di sosial media itu pakai promosi berbayar. Jadi itu dengan promosi berbayar itu kita bisa mengalokasikan suatu budget mungkin ya 10.000, bahkan minimal ya 10.000 ya. Iya, minimal 10.000 untuk jangkauan 300 apa berapa ratus, tergantung jangkauan wilayah dan jangkauan lainnya gitu. Karena nanti ada pengaturan tentang bagaimana menjangkaunya, kepada siapa, di mana aja, kayak gitu sih. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen super spesifik untuk penargetan sesuatu, misalnya kayak bikin event atau bikin giveaway khusus, misalnya anak Semarang, remaja Semarang, jadi bisa di-set di promosi Instagram itu, pengen iklannya muncul di orang-orang yang berdomisili di Semarang, yang sukanya giveaway. Mungkin yang sukanya drakor atau yang sukanya event-event sosial gitu, itu bisa ditarget. Makanya kalau misalnya kita lagi scroll di HP, lagi scrolling Instagram, kadang-kadang kita ketemu sama promosi konten berbayarnya orang. Entah itu misalnya kita habis cari celana nih, kita lagi habis googling celana gitu, bisa jadi akun iklan celana itu akan muncul di Instagram kita, di timeline kita gitu. Jadi kita jadi target audiensnya mereka gitu. Gitu sih. Ya, ini kayaknya teman-teman juga sudah banyak banget yang bertanya ya. Oh, masih ada lagi? Banyak banget yang bertanya, dan ini teman-teman juga kasih salam, terima kasih, sama-sama. Jadi teman-teman mungkin ada yang mau menanyakan lagi? Atau dari Kania mungkin ada, pesan untuk teman-teman remaja yang pengen jadi content creator gitu? Kalau aku pesannya sih lakukan aja, maksudnya nggak usah terlalu banyak mikir gitu. Ya memang sih harus punya strategi tadi ya, kembali. Cuman kalau kita udah punya strategi, udah punya ide, kenapa nggak dilakukan gitu loh. Itu sih. Apalagi di masa pandemi ini, banyak waktu luang, teman-teman banyak ide juga, ya ayo jangan takut untuk membuat, lakukan aja gitu. Buat aja. Jadi, benar banget katakannya, karena kita itu remaja kan, kita punya banyak suara, kita tuh punya banyak potensi untuk ditunjukkan, untuk disuarakan gitu. Dan kenapa enggak menggunakan platform-platform media sosial yang gratis untuk menunjukkan karya kita, menunjukkan suara kita, dan bahkan untuk bergerak bersama gitu lewat sosial media gitu. Karena kita masih nggak tahu sampai kapan kita ada di situasi pandemi ini, tapi dengan memanfaatkan situasi yang ada, yang memanfaatkan waktu yang ada, kita bisa banget kok cari cara lain gitu untuk berkarya. Mungkin karena kita sudah 1,5 jam ya di sesi ini, kita sudahi dulu mungkin, Kania? Iya, boleh. Oke. Dari aku, Ulan, dan juga Nia, dan juga teman-teman tim media Pilar PKBI, itu juga Pilar PKBI Jawa Tengah, mengucapkan terima kasih buat
tadi sih yang paling banyak 28 orang yang bergabung di sesi pada siang hari ini. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaat dan bisa mempraktekkan langsung nih habis ini nih. Sekarang banget habis nutup Zoom ini nih langsung bikin konten gitu. Langsung bikin caption yang bersuara pengen menyuarakan apa gitu, karena semua dari kita, setiap dari kita bisa jadi content creator. Video ini akan diupload di YouTube, jadi bisa ditonton ulang di YouTube Pilar PKBI Jateng. Dan terima kasih. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Sudah bergabung. Sampai jumpa di sharing tech info selanjutnya. Oh iya, akan ada sharing tech info selanjutnya. Ada lagi loh habis ini. Ada lagi. Temanya di spoilerin gak ya, Kak? Nanti aja biar tambah penasaran. Nanti aja. Pokoknya masih tentang konten ya, tapi di konten Instagram. Terima kasih teman-teman. Terima kasih.